Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Baik, Bapak Ibu beserta program Sabar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini adalah malam yang cukup spesial karena pembahasannya spesial ya, karena kita sudah berada di penghujung level 3. Perjalanan masih panjang, Bapak Ibu. Ini tetap butuh kesabaran. Ya, perjalanan itu masih tetap panjang karena memang namanya belajar ya sampai intinya ya sampai sampai kita meninggal dunia. Sampai kita berusaha memahami apa yang kita pelajari karena memang memang butuh proses dan alhamdulillah sampai di titik ini berarti Bapak Ibu sudah berusaha untuk bisa tetap bertahan belajar bahasa Arab yang banyak kami dapati ataupun ya banyak yang memang sudah terjadi sebelumnya bahwa banyak orang yang merasa kesulitan sampai di titik seperti ini. Sehingga ketika Bapak Ibu, teman-teman sekalian bisa istiqomah sampai di titik ini itu luar biasa. Yaitu sebuah eh, karunia yang perlu untuk disyukuri ya. Kenikmatan yang perlu untuk disyukuri. Ya, mudah-mudahan dengan kita bersyukur Allah tambahkan nikmatnya untuk kita. Baik, jadi seperti itu ya, Bapak Ibu. Belajar bahasa Arab memang butuh perjuangan. Jadi kalau bisa istiqomah itu luar biasa. Ya, bisa istiqomah itu luar biasa. Apalagi belajarnya online seperti ini. Dan bukan mondok lagi ya, Masya Allah. Tapi kalau jenengan bisa, Bapak Ibu bisa, meskipun tidak mondok dan bisa untuk membaca kitab itu sebuah sebuah keistimewaan yang sangat luar biasa yang sangat perlu untuk disyukuri. Ya, bayangkan panjenengan sampai di titik itu baca kitab bisa lancar dan bisa memahami maknanya, sholat bisa memahami maknanya, berzikir bisa memahami maknanya dan memahami maknanya bukan karena sekedar hafal sebuah kalimat terjemahannya adalah ini, tapi memang benar-benar memahami apa yang kita ucapkan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, malam hari ini kita akan masuk ke pembahasan seputar mustadzna. Oke, ini pembahasan yang cukup menarik karena memang butuh usaha untuk memahaminya dan semoga Allah mudahkan ya. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan saya pertama untuk bisa menjelaskan dengan baik dan mudah dipahami dan kita doakan juga mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian baik yang mengikuti secara live ataupun mengikuti rekamannya bisa memahami apa yang kami sampaikan dengan baik dan benar. Baik, kita mulai masuk ke pembahasannya. Mustatsna. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pembahasan kita adalah seputar mustatsna. Apa itu mustatsna? Mustatsna adalah isim nasab yang terletak setelah adawatul istitsna. Ya, alat-alat pengecualian. Simpelnya, mustasna adalah sesuatu yang dikecualikan. Ya, pengecualian begitu ya. Jadi kalimat yang muncul setelah adanya pengecualian. Kecuali. Nah, jadi setelah kecuali, yang dikecualikan itulah yang disebut dengan mustasna. Semua siswa telah hadir, kecuali Zaid. Berarti Zaid adalah orang yang dikecualikan. Maka Zaid disebut dengan mustasna. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Oke. Ya Allah. Ya Allah. Baik, sekarang kita akan masuk ke pembahasannya. Kita lihat contoh berikut ini. Contoh untuk mustasna. Perhatikan Bapak Ibu, contohnya adalah akaltul fawakiha illa tufaha. Akaltul fawakiha illa tufaha. Saya makan buah-buahan kecuali apel.
Saya makan buah-buahan kecuali apel. Berarti kan warnanya sudah disesuaikan. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, yang saya makan adalah al-fawakih. Fawakih itu jamak dari fakihah. Fakihah itu artinya buah. Berarti al-fawakih adalah buah-buahan. Jadi semisal di atas meja ada banyak sekali buah-buahan, saya sudah makan semua buah itu kecuali apel. Jadi ada satu buah yang belum dimakan oleh saya, yaitu apel. Ini contoh ya, itu apel. Berarti apel disebut dengan mustathna karena dia dikecualikan dan dia terletak setelah alat pengecualian. Apa itu illa? Artinya illa kan kecualian. Jadi setelah alat pengecualian itu maksudnya adalah setelah kata yang secara mana dia adalah kecuali. Secara mana dia adalah kecuali. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia berarti ya eh, kata ini dia setelah kecuali ya atau yang dikecualikan. Itulah yang disebut dengan mustatsna. Baik, paham ya Bapak Ibu? Makanya di sini al a'at tufaha kenapa dia nasab? Jawabannya karena dia mustatsna. Karena dia mustatsna. Oke, bisa dipahami ya Bapak Ibu? Baik. Contoh berikutnya. Contoh kedua. Hadarat tullabu illa Zaid. Hadarat tullabu hadir. Hadara artinya adalah telah hadir. Siapa yang hadir? At-tullabu para siswa. Illa Zaidan. Kecuali Zaid. Kecuali Zaid. Berarti Zaid di sini yang dikecualikan. Nah, karena Zaid yang dikecualikan dia disebut sebagai mustatsna, ya, mustatsna. Makanya dia nasab, ya. Makanya dia nasab. Oke, mudah sampai di titik ini Bapak Ibu ya. Saya mau kenapa durian di akhir kan? Karena saya pengen durian jadi penutup. Misal ya. Misal. Ya. Atau mungkin ada kalau yang nggak doyan durian, ya durian itu dikecualikan. Bagian itu, nanti saya menikmati durian tanpa campuran dengan makanan-makanan yang lain. Durian diakhirkan. Ini contoh. Berarti durian di situ dia jadi mustatsna. Bisa dipahami Bapak Ibu sampai di titik ini ya? Mudah ya, insya Allah ya? Oke. Pokoknya yang dikecualikan. Saya sudah mencicipi semua makanan atau semua oleh-oleh yang ada di Purbalingga. Kecuali apa ya? Oleh-oleh Purbalingga itu apa ya? Ya, misal Sukaraja di Sukaraja, kecuali gedung goreng misal ya. Gedung goreng belum, misal ya. Ini contoh saja. Saya sudah pernah naik segala jenis kendaraan umum kecuali misal bis dua lantai. Oh, berarti bis dua lantai itu bis dua lantai, oh, dua lantai istilahnya apa? Dua kabin atau apa? Pokoknya bis tingkat gitu. Kalau orang desa ngomongnya bis tingkat. Berarti bis tingkat itu dia jadi mustatsna. Bisa dipahami Bapak Ibu yang kami hormati? Oke, bisa dipahami insya Allah ya. Baik, ini contohnya. Hadaratul labu illa zaidan. Para siswa telah hadir atau seluruh siswa telah hadir, telah datang kecuali Zaid. Maka Zaid di situ dia jadi mustatsna. Baik, sekarang Bapak Ibu, karena tadi sudah contohnya sudah paham ya. Sekarang kita akan kenal dengan adawatul istitsna. Ini kata yang digunakan untuk mengecualikan sebuah kata-kata yang digunakan untuk mengecualikan dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia ya pengecualian ya kecuali, simple ya. Selain kata kecuali apa ya? Selain gitu ya. Ya, selain kecuali. Nah, umumnya pakai kecuali ya. Jadi satu kata itu biasanya bisa dipakai di mana saja. Nah, tapi dalam bahasa Arab ada beberapa kata yang paling populer ya illa. Itu yang paling populer. Artinya adalah kecuali. Tapi ternyata selain illa ada beberapa kata yang maknanya kecuali yang lainnya. Contohnya di sini ada illa, ghaira, siwa, ada, hasya, khola.
Baik, ini ada berapa? Satu, dua, tiga. Ada enam. Ya, ada enam. Dan bisa kita katakan begini Bapak Ibu. Ini terbagi menjadi tiga kelompok. Satu, dua. Oke, ya. Jadi terbagi menjadi tiga kelompok. Ini sendiri, hilang. Ini sendiri, dan ini nanti sendiri. Satu, dua, tiga. Oke. Jadi ada tiga, ya. Tapi yang paling kompleks yang ini, yang hilang. Meskipun dia sendirian, dia kompleks, lumayan kompleks. Yang dua, dia lebih simpel. Yang ketiga, ya simpel juga. Jadi semakin banyak ternyata semakin simpel. Ya, simpelnya seperti apa? Tapi harus menguasai yang pertama dulu. Jadi satu ini dulu harus benar-benar dikuasai. Nanti yang nomor dua dan nomor tiga itu mudah insya Allah. Baik, jadi ini beberapa alat pengecualian. Ya, beberapa alat pengecualian. Semuanya artinya kecuali ya. Semuanya artinya kecuali. Illa ghaira siwa ada hasya khola. Semuanya artinya kecuali. Ya. Baik, sekarang Bapak Ibu. Tadi kita sudah berikan contoh mustatsna dan sekarang Bapak Ibu perlu memahami bagian-bagian dari mustatsna. Dari pembahasan tentang mustatsna, ini ada beberapa istilah bagian-bagian tertentunya. Seperti apa? Kita lihat contoh berikut ini. Baik, Bapak Ibu, bisa terlihat contohnya ya. Saya baca hadaratul labu illa zaidan. Ini maknanya sama dengan yang di atas ya. Para siswa telah hadir kecuali Zaid. Para siswa telah hadir kecuali Zaid. Nah, tadi kan sudah kita sebutkan bahwa mustatsna itu yang mana? Yang dikecualikan. Yang dikecualikan itu mana? Zaid. Berarti Zaid itu disebut dengan mustatsna. Nah, kemudian ada ilah di situ. Hmm. Ilah kan artinya tadi kecuali Bapak Ibu. Nah, ini istilahnya ada istitsna. Mufradnya ada istitsna. Kalau jamaknya ini ada watul istitsna. Kalau ini kan cuma satu berarti ada istitsna. Ada istitsna. Artinya ilah itu perangkat pengecualiannya. Ilah adalah sebuah kata yang digunakan untuk mengecualikan. Itu ilah. Disebut dengan adatul istitsna. Kalau Zaid itu yang disebut dengan mustatsna. Sedangkan tulab disebut dengan mustatsna minhu. Apa ya? Yang dikecualii. Apa istilahnya ya? Ada yang bisa membantu saya mengingatkan kalimat yang pas? Zaid itu yang dikecualikan. Zaid itu yang pengecualiannya adalah Zaid. Ya, ilah itu alat pengecualiannya. Kalau tulab ada yang bahasa Indonesianya kira-kira pas. Saya pernah dapat penjelasannya yang dikecualii. Tapi kalau yang dikecualii, saya masih belum ngeklik banget. Barangkali ada guru bahasa Indonesia di sini. Kalau tulab di situ kira-kira jadi apa istilahnya? Ada yang bisa membantu, Bapak Ibu? Saya sudah makan semua makanan yang di atas meja, kecuali misal tadi duren. Berarti duren itu mustatsna disebut dengan yang dikecualikan itu duren. Kecuali itu adalah sarana atau perangkat pengecualiannya. Nah, semua makanan yang di atas meja itu dalam bahasa Indonesia disebut dengan apa? Dikecuali. Ada yang tahu Bapak Ibu? Keseluruhan. Keseluruhan. Hmm. Kalau nggak ketemu nanti kita pakai istilah bahasa Arab aja lebih enak. Baik, nggak ada yang bisa membantu bahasa Indonesianya loh ini loh bahasa Indonesia. Nggak ada. Berarti sepakat kita pakai bahasa Arab aja ya. Baik. Istilahnya kita pakai bahasa Arab aja. Nah, itu lebih mudah. Zaid itu yang disebut dengan mustatsna. Illa disebut dengan adatul istitsna. Tulab disebut dengan mustatsna minhu. Dua poin penting yang harus diingat adalah ini. Mustatsna dan mustatsna minhu. Mustatsna dan mustatsna minhu. Kenapa? Karena ini nanti akan sangat berkaitan erat dengan rumus yang akan kita pelajari.
Ada mustatsna, ada mustatsna minhu. Coba saya mau apa namanya sedikit ngecek ke bapak-bapak. Bisa paham nggak maksud yang saya jelaskan tadi? Semisal saya ada contoh bahasa Indonesia seperti saya telah membeli semua buku yang ada di toko ini, kecuali buku gambar. Ibu, ibu, ibu Yulia. Open mic, Ibu Yulia. Afwan Ustadz, belum paham. Oh, belum paham. Oke. Oke, saya cuman mau nanya gini, tapi belum belum ini belum ada pertanyaannya ya, Ibu Yulia ya. Baik, saya ulangi ya. Saya mungkin kurang minum sejenak ya. Eh, saya tak ngambil minum lagi Bapak Ibu ya. Barangkali saya juga kurang kurang fokus ini menjelaskannya. Setelah ini saya akan coba lebih fokus lagi untuk menjelaskannya. Nah, ini makanya tadi pagi saya sudah ngasih ancang-ancang ya. Ancang-ancang itu apa ya? Kode bahwa ini butuh serius. Izin sejenak saya tak ngambil minum ini udah mau habis. Baik, Bismillah. Saya ulangi penjelasannya Bapak Ibu ya. Siap, siap-siap Bapak Ibu ya. Jadi gini Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi gini, kita sedang belajar tentang mustathna. Apa itu? Ini berkaitan dengan pengecualian, sesuatu yang dikecualikan. Jadi sesuatu yang dikecualikan dalam bahasa Arab diistilahkan dengan mustathna. Itu yang dikecualikan. Saya telah makan semua jenis buah kecuali duren, misal. Berarti duren itu sesuatu yang dikecualikan. Dalam bahasa Arab disebut dengan mustathna. Oke? Tapi yang akan perlu diketahui dan perlu dipahami dalam pembahasan seputar mustathna bukan cuman yang dikecualikan. Mustathna itu kan yang dikecualikan. Akan tetapi sesuatu yang eh, bukan yang dikecualikan. Nah, makanya tadi saya bahasa Indonesia itu apa ya ngekliknya. Yang dikecuali pernah baca sebuah buku kalau nggak salah di Muhtarat atau di mana itu penjelasannya yang dikecuali itu disebut dengan mustatsna minhu. Ini perlu dipahami dengan baik. Saya ulangi ya, saya ulangi. Jadi kalau saya makan semua buah kecuali duren. Duren dalam bahasa Arab disebut dengan mustatsna. Sedangkan semua buah yang sudah saya makan itu disebut dengan mustatsna minhu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Baik, coba saya tanya lagi Bu Yulia. Saya kalau seandainya
Ada sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia seperti ini. Saya telah membeli semua buku kecuali buku gambar. Pertanyaan untuk Ibu Yulia. Mana yang disebut dengan mustathna? Buku gambar, Ustaz. Buku gambar. Yang disebut dengan mustathna minhu? Saya telah membeli semua. Semua. Semua buku. Oke, gitu. Kalau betul Ibu Yulia. Nah, cuma kayak gitu aja ya. Jadi semua buku itu disebut dengan mustathna minhu, sedangkan buku gambar itu mustathna. Pertanyaan untuk Bapak Hengki. Pak Hengki, kalau seandainya ada sebuah kalimat seperti ini, saya sudah pernah naik semua jenis mobil kecuali Elgrand misalnya. Ya, Elgrand. Iya. Berarti mustathnanya mana dan mustathna minhunya mana, Pak Hengki? Mustahnanya mobil Elgrand. Oh, oh, Mustasna minhunya semua mobil. semua Itu kan. mobil, iya betul. Barakallahu fiik, betul Pak Hengki ya. Tuh, Masya Allah, barakallahu fiik. Itu betul ya. Jadi cuman kayak gitu aja ya. Jadi kalau tadi itu Elgrand, mobil jenis Elgrand, Nissan Elgrand ya, saya pernah lihat aja. Nissan Elgrand itu mustathna, tapi semua jenis mobil itu namanya mustathna minhu. Saya pernah eh, apa ya? Saya pernah mencicipi semua jenis kopi kecuali kopi Gayo misalnya, Aceh itu kopi Gayo Aceh. Tapi alhamdulillah kalau saya udah pernah ya. Misal, maka mustathnanya adalah kopi Gayo. Sedangkan semua kopi itu mustathna minhu. Oke? Bisa dipahami Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah? Baik, itu kalimatnya dalam ini kalimatnya kalimat positif. Ada nanti yang kalimatnya negatif. Kalimatnya negatif itu cuma kalau ada contohnya ya, ada rinciannya. Contohnya kalau ada kata tidak, berarti eh, semua siswa tidak ada yang hadir kecuali Pak Budi misal. Berarti Pak Budi, ini pertanyaan untuk Pak Budi. Mustathnanya mana, mustathna minhunya mana? Mustasnanya Pak Budi, mustasna minhunya seluruh siswa. Seluruh siswa. Meskipun kalimatnya negatif, tetap sama. Intinya yang dikecualikan itu mustathna. Tapi barakallahu fiik Pak Budi, terima kasih. Bisa dipahami Bapak Ibu sampai di sini? Konsep sederhana ini ada yang masih belum paham? Beneran Alhamdulillah, paham ya Bapak Ibu ya? Mas Rafa? Alhamdulillah Kalau paham, belum Ustaz. paham, tanya. Nah, gimana Mas Rafa? Alhamdulillah paham, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Itu pakai bahasa Indonesia ya. Sekarang kita lihat yang bahasa Arab. Ini ada chat masuk sebentar. Tolong milik Ustadz bisa dipin. Oh iya, iya, iya. Sudah ya, sekarang sudah dipin ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi dalam kalimat ini, hadaratul labu illa Zaidan. Ya, semua siswa atau para siswa telah hadir kecuali Zaid. Bisa dipahami bahwa Zaid di sini disebut dengan mustathna, sedangkan Abdullah di situ disebut dengan mustathna minhu. Hei, Masya Allah. Oke, selanjutnya di sini Bapak Ibu yang kami hormati, ini kalimatnya positif. Kan tadi kita sudah ngasih contoh ya, kalimatnya ada yang positif, ada yang kalimat negatif. Kalau kalimat negatif itu cuman ditambah aja. Ini contoh ya, ditambah ma. Ini kalimat negatifnya. Ma hadaratul labu illa zaidan. Kalau yang ini, hadaratul labu illa zaidan, artinya adalah semua siswa atau para siswa telah hadir kecuali Zaid. Berarti Zaid yang tidak hadir, yang lain hadir semua. Tapi kalau kalimat yang kedua adalah mahadharatul labu illa Zaidan. Para siswa nggak ada yang hadir kecuali Zaid. Berarti Zaid di sini cuma satu-satunya siswa yang hadir. Oke? Ini cuma kalimat positif sama positif sama negatif aja nih Bapak Ibu, tapi tetap sama.
Kalau ditanya ma hadaratul labu illa zaitan, mustatnanya mana? Sama, mustatnanya adalah zaid. Mustatna minhunya mana? Ya sama, atul labu adalah mustatna minhunya. Tapi kenapa ada kalimat positif negatif? Setelah ini nanti kita akan ketahui. Sampai di titik ini bisa dipahami Bapak Ibu, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa ya? Baik, saya ingin memastikan lagi dari contoh yang ada di hadapan kita ini. Pertanyaan untuk Ibu Fatimah Latif. Open mic, oke, sudah. Contoh yang pertama dibaca, yang ini, yang ini, yang ini. Nah, ya dibaca. Akaltul fawakiha illa tufaha. Oke. Pertanyaannya, mana mustathnanya? At-tufaha. Nah, mustathna minunya? Al-fawakiha. Oke, Masya Allah. Barakallahu fiik. Kalau pertanyaan selanjutnya, al-fawakih di situ kedudukannya jadi apa? Mustasna minhu. Hmm. Mustathna minhu ketika pembahasannya seputar mustathna. Tapi mustathna minhu itu sebenarnya tidak mempengaruhi i'rab. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok al-fawakiha nasab? Karena maf'ul bih. Maf'ulun bih, betul, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ini tambahan saja ya. Ya, Alhamdulillah berarti paham. Oke, cukup insya Allah. Berarti saya saya husnudon, yang lain juga paham. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Apa itu? Rinciannya. Rinciannya. Rincian untuk, ya betul. Ini rincian untuk poin pertamanya. Nanti ada rincian lagi. Baik, Bapak Ibu semoga dirahmati oleh Allah. Ini ada contoh, silakan dibaca. Coba tadi sudah ibu-ibu, berarti sekarang bapak-bapaknya. Coba silakan dibaca. eh, Pak Pak Tikno. Ya, Pak Tikno dibaca. Wasolal musafiruna illa masa. Nah, ini mirip-mirip kayak gini tulisannya. Ini kan wasolal musafiruna. Berarti yang itu illa Musafiru. musa, Musafiru. musafir. Ada Musafiro. alif. Musafir. Musafiro. Musafiron. Coba diulangi. Wasolal musafiruna. Wasolal musafiruna illa musafiron maridon. Masya Allah, betul. Udah mulai bisa nebak ini. Wasolal musafiruna illa musafiran maridon. Wasola itu artinya telah sampai. Siapa yang telah sampai? Al-musafirun. Berarti al-musafirun jadi apa Pak Tikno? Jadi nasab. Nah, musafirun yang ini, musafirun. Telah wasola artinya telah sampai. Siapa yang telah sampai? Al-musafirun. Berarti musafirun itu artinya orang-orang musafir. Musafir itu orang-orang yang dalam perjalanan. Berarti al-musafiruna kedudukannya jadi apa? Mustatna minhu. Mustatna minhu. Oke, betul. Itu mustatna minhu secara pembahasan mustatna. Tapi untuk i'robnya kayak tadi pertanyaan untuk Ibu Fatimah, kalau apa namanya al-fawakih itu kan buah-buahan, itu mustatna minhu betul. Tapi kenapa fawakih hanya nasab? Jawabannya karena maf'ulun bih. Nah, yang ini kira-kira selain mustatna minhu jadi apa? Telah sampai. Siapa yang sampai? Al-musafirun. Berarti musafirun jadi apa?
Orang-orang yang sampai berarti jadi apa itu? Apa istilahnya? Eh, Oh, saya berdiri, berarti saya jadi apa? Berdiri kan kata kerja. Saya jadi apa? fa'il. Fa'il, iya berarti al-musafiruna wasola telah sampai. Siapa yang sampai al-musafirun? Al-musafirun jadi apa? Jadi fa'il. Fa'il, betul ya. Alhamdulillah. Fa'il, karena dia jadi fa'il, irobnya apa Pak Tikno? Wawu. Itu tandanya. Irobnya dulu, Rofa, irobnya apa? rofa, Irobnya rofa. rofa, betul, Masya Allah. Tanda rofanya pakai apa? Wawu. Wawu, kenapa pakai wawu? Karena isim musanna. Isim musana berarti dua orang. Ani, aini, aini. Ini yang una, ina, ina. Apa itu istilahnya? Mak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Betul, Masya Allah. Alhamdulillah. Pada Sebenarnya inget ya, cuman memang masih butuh pancingan-pancingan dikit. Gak apa-apa, udah lumayan bagus. Oke, para musafir itu telah datang, kecuali musafiron maridon. Kecuali musafir yang sakit. Berarti musafiron di sini dia nasab kenapa? Pak Tikno. Ini yang di bawah, yang lagi dibahas. Mus mustasna. Mustatna. Kan mustatna masuk ke dalam kategori ini loh. Mustatna masuk ke dalam kategori isim nasab terletak setelah adawatul istina setelah ilah. Ilah terus musafiron. Berarti musafiron jadi mustatna. Nah, ini cuman mustatna, ini mustatna minhunya. Kalau maridon ini naatnya ya. Baik, cukup Pak Tikna. Barakallahu fiik. Sekarang kita bahas gini. Bapak Ibu yang kami hormati, ini contoh pengecualian dalam satu sisi ya, dalam satu bentuk ya. Nanti ada dua jenis mustasna itu seperti apa. Baik, yang kita tampilkan dulu ya. Ini disebut dengan istisna muttasil. Ini disebut dengan istisna muttasil. Apa itu istisna mutasil? Istisna mutasil itu yang gandeng nyambung. Masih ada hubungan antara mustasna dengan mustasna minhunya. Ya, masih ada hubungan antara mustasna dengan mustasna minhunya. Musafirun maridon itu bagian dari musafirun. Jadi para musafir itu telah sampai kecuali musafir yang marid, yang sakit. Musafir yang sakit mungkin dia istirahat dulu, makanya dia belum sampai. Adapun yang lain telah sampai. Nah, antara musafir yang sudah sampai dengan musafir yang belum sampai itu sama-sama musafir. Disebut dengan istitsna muttasil. Oke, supaya bisa memahami dengan baik, ya, kita akan lihat contoh yang kedua. Kalau yang ini nanti, sebentar. Nah, insya Allah nanti akan bisa dipahami. Silakan coba Ibu, 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 Ibu Yanti. Ibu Yanti, silakan dibaca contoh yang kedua. Wasqalal musafiruna illa aqibatahum. Wasalal musafiruna illa hakibatan. Artinya apa Ibu? Para musafir telah tiba kecuali tas-tas mereka. Iya, kecuali tas mereka. Masya Allah. Betul, barakallahu fiik. Ya, berarti kalau Ibu ditanya, mana mustasnanya? Mustasnanya hakibata. Hakibata. Oke, hakibata. Terus mustasna minhunya mana? Al-musafiruna. Al-musafiruna. Baik, cukup insya Allah. Terima kasih Bu Yanti. Dan di sini Bapak Ibu, lihat perbedaannya. Ini disebut dengan istitsna munqati'. Istisna munqati itu apa? Mustasna dan mustasna minhunya beda jenis. Simpelnya gitu ya. Jadi antara mustasna ini dengan mustasna minhunya beda jenis. Jadi yang
yang sudah pada sampai musafirnya. Tapi ternyata tas yang mereka bawa belum pada sampai. Ya. Nah, cuman di sini dia jadi mustatsna. Tapi di sini disebut dengan istitsna munqati. Tapi ya tetap dia bisa jadi mustatsna. Kalau yang istitsna muttasil satu jenis antara mustatsna dengan mustatsna minhunya. Sama-sama musafir ya. Yang ini sudah datang rombongannya, cuman ada satu musafir yang sakit belum datang. Jenisnya sama. Kalau yang ini jenisnya berbeda. Oke, Bapak Ibu bisa dipahami sampai di sini ya, Bapak Ibu ya. Baik. Saya telah makan buahan yang ada di atas meja kecuali buah duren misalnya. Berarti ini mutasil, istilahnya mutasil gitu ya. Karena memang satu jenis. Baik, Bapak Ibu semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari istilah. Kita akan masih ada tambahan lagi. Ini pembahasan berikutnya yang berkaitan dengan rumusnya. Jadi Bapak Ibu, mustatsna itu nanti akan ada yang nasab dan akan ada yang tidak nasab. Meskipun rumus pertamanya namanya mustatsna itu kan nasab ya. Namanya mustatsna itu isim nasab yang terletak setelah apa namanya alat untuk pengecualian. Tapi ternyata ada yang tidak nasab. Itu mirip Bapak Ibu pembahasannya seperti halnya munada yang dipanggil itu ya, munada. Itu kan munada ada yang munada nasab, ada yang munadanya nggak nasab, dia mabni. Misal nama saya kalau dipanggil dia nasab. Ya Abdar Rahmani. Gitu ya. Ya Abdar Rahmani. Masih ingat ya Bapak Ibu? Atau ya Rokiban Darrojatan. Masih ingat ya? Ya Rokiban Darrojatan. Syabih bil mudhaf. Atau yang nakirah ghaira maksudah. Ya rojulan. Itu kan nasab ya. Tapi ada yang dia mabni. Contohnya kalau ada nama orang, cuman satu namanya bukan mudhof. Mudhofun ilaih namanya. Maka ketika dipanggil dia jadi mabni. Zaidun. Kalau dipanggil jadinya ya Zaidu. Enggak ada tanwinnya karena dia mabni dhamma. Muhammadun. Kalau dipanggil ya Muhammadu. Nggak ada tanwinnya. Jadi munada itu ada dua. Ada yang nasab. Dan itu yang masuk pembahasan ini. Dan ada yang tidak nasab. Sama mustatsna juga gitu. Dia ada yang nasab. Memang harus nasab. Dan ada yang tidak nasab. Seperti apa pembahasannya? Kita akan rinci. Ya, mungkin rinciannya nggak harus selesai malam hari ini ya. Bukan pusing. Bismillah. Semoga enggak ya, semoga enggak. Semoga dimudahkan. Allahumma yassir. Semoga Allah mudahkan ya Allah, mudahkan. Bismillah. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah mustatsna yang dia wajib nasab. Berarti mustatsnanya pengecuali yang dikecualikan ini ketika dibaca dia pasti nasab. Seperti apa? Rinciannya adalah ketika kalimatnya positif, mustatsna minhunya disebutkan. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Kalimatnya positif. Kalimatnya positif itu berarti kan nggak ada manya gitu simpelnya meskipun ada rinciannya nanti. Kalimatnya positif berarti semua siswa hadir. Itu positif. Kalau negatif tuh tidak ada siswa yang hadir. Nah, itu negatif. Berarti yang pertama kalimatnya positif, kemudian yang kedua mustatsna minhunya disebutkan. Contoh. Hadarat tullabu illa Zaidan. Ini yang tadi Bapak Ibu ya. Para siswa itu telah hadir kecuali Zaid. Kalimatnya positif gitu Bapak Ibu. Tidak ada ma-nya di depan, nggak ada ma-nya. Oke? Kalimatnya positif. Mustatsna minhunya ada. Ini dia mustatsna. At-tullabu itu mustatsna minhunya. Dia disebutkan. Loh Ustaz, emang ada kondisi mustatsna minhunya tidak disebutkan? Ada nanti insya Allah
Akan ada di pembahasan berikut. Baik, dalam kondisi seperti ini, maka mustasnanya yaitu Zaid di sini dia wajib nasab. Maka harus dibaca nasab sehingga bacanya hadaratul labu illa Zaidan. Mau diganti Zaid, ganti Muhammad juga bisa. Hadaratul labu illa Muhammadan. Khalid hadaratul labu illa Khalidan. Intinya wajib nasab. Oke, wajib nasab. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ya, tutup dulu sejenak. Paham atau belum paham? Yang diam saya anggap paham. Afwan Ustadz, izin bertanya. Oh iya, boleh. Ya, gimana Ibu Yulia? Apakah bisa diumpamakan mustasna dan mustasna minhu itu dengan kalimat umum dan khusus atau jamak dan tunggal? Kalimat umum dan khusus itu seperti apa maksudnya? Seperti tadi, eh, saya telah memakan roti kecuali roti gandum gitu, Ustaz. Berarti roti gandumnya kan mustasna, rotinya mustasna minhu. Berarti Ya, secara betul. umum mustasna minhu, yang khususnya mustasna, begitu Ustaz. Apakah bisa gitu diumpamakan seperti itu Ustaz? Kalau yang dimaksud seperti contoh Ibu tadi, iya mungkin. Tapi saya masih belum ngeklik itu antara khusus dengan umum. Apakah di dalam struktur bahasa Indonesia seperti itu? Kalau memang seperti itu ya. Tapi yang dibawakan oleh Ibu Yulia, contohnya itu benar. Jadi roti gandum itu mustathna, sedangkan semua roti itu mustathna minhu. Ya, betul lagi gitu. Nah, ketika saya sudah makan semua jenis roti, kecuali roti gandum itu masuk ke dalam kategori apa namanya, kalimatnya positif. Nah, ini yang masuk ke dalam kategori ini. Berarti kalau itu bahasa Arab, roti gandum itu pasti atau wajib nasab. Beda halnya kalau kalimatnya negatif itu seperti ini. Saya tidak ada roti yang saya makan kecuali roti gandum. Tidak ada roti yang saya makan kecuali roti gandum. Berarti kalimatnya itu kalimat negatif. Kalau kalimatnya negatif, itu masuk di pembahasan yang kedua, insya Allah. Ya. Tapi contoh yang tadi itu betul nih. Kurang lebih seperti. Syukran Ustaz. Wah. Yang lain paham Bapak Ibu? Paham, 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 paham. Semoga paham ya. Baik, ini pembahasan mustadna itu memang pembahasan yang cukup asik gitu ya. Cukup menarik untuk dipahami. Tapi ini belum masuk ke penerapannya, baru satu contohnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke rincian yang kedua. Biar agak nambah dikit. Rincian yang kedua rumusnya adalah boleh nasab atau sesuai i'rab. Boleh nasab atau sesuai i'rab. Kapan itu? Ketika kalimatnya manfi. Manfi itu ya negatif ya, simpelnya gitu tuh negatif ya. Kalimatnya manfi, meskipun di dalamnya itu ada kalimat negatif, larangan, dan pertanyaan. Jadi manfi itu mencakup kalimat negatif. Kalimat negatif itu tidak. Tidak ada roti yang saya makan kecuali roti gandum. Itu tadi kalimatnya negatif. Larangan. Larangan berarti jangan. Jangan kamu makan kecuali ini. Nah, itu larangan. Pertanyaan, berarti kalau pertanyaan apakah gitu ya? Apakah yang kamu makan ini ya eh, apa namanya? Misal kalau apakah berarti oke, belum anu. Pokoknya intinya tiga jenis ini adalah tiga jenis kalimat yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan kalimatnya manfi. Ada tiga ini. Tapi biasanya dipahami mudahnya kalimatnya negatif. Meskipun juga ada kalimat pertanyaan di situ. Baik, kita akan ambil contoh yang mirip supaya memudahkan untuk diingat. Ya.
Ma hadarat tullabu illa Zaidan. Jadi gini Bapak Ibu, ketika kalimatnya manfi dan oh ya ini belum dibaca tadi, mustatsna minhunya disebutkan, maka dia boleh dibaca nasab, boleh juga sesuai i'rab. Ya. Boleh dibaca nasab, boleh juga sesuai i'rab. Kalau sesuai i'rab nanti di sini jadi apa? Jadi badal. Nanti kita lihat. Baik, ma hadaratul labu illa Zaidan. Tidak ada siswa yang hadir kecuali Zaid. Zaid jadi mustatsna dan tulab mustatsna minhu. Kalimatnya manfi, negatif betul ya. Dan mustatsna minhunya ada at-tulab. Jadi kalimatnya negatif, mustatsna minhunya ada, maka di sini boleh dibaca nasab, boleh juga sesuai i'rab. Kalau dibaca nasab, ma hadaratul labu illa Zaidan, sedangkan kalau dibaca sesuai i'rab bacanya ma hadaratul labu illa Zaidun. Nah, Zaidun jadi apa? Jadi badalnya tulab. Jadi badalnya tulab. Ma hadaratul labu, tidak ada siswa yang hadir illa Zaidun kecuali Zaid. Nah, ini boleh. Boleh Zaidun, boleh juga Zaidan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kalimatnya negatif, mustatsna minhunya disebutkan. Intinya di 2 poin ini, 1 dan 2, semuanya mustatsna minhunya ada. Semuanya mustatsna minhunya ada. Berarti kalau 2 kalimat ini jenengan baca nasab itu benar. Ya, yang ini kan udah wajib nasab. Yang ini nasab pun juga boleh. Kapan itu? Ketika mustatsna minhunya muncul. Mustatsna minhunya disebutkan. Mustatsna minhunya ada. Maka dia boleh nasab. Ya, atau dibaca nasab gitu. Tapi kalau kalimatnya negatif, dia boleh nasab, boleh juga sesuai i'rab. Untuk ngimbangi, kita masuk yang ketiga. Nanti kalau belum terlalu bisa dipahami, kita bisa ulangi pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Yang ketiga, sesuai i'rab. Baik, sesuai i'rab. Dia hanya dibaca sesuai i'rab. Kapan itu? Ketika kalimatnya negatif dan mustatsna minhunya tidak disebutkan. Ini baru yang menyampaikan, baru yang menyebutkan bahwa mustatsna minhunya itu tidak disebutkan. Ini di rumus yang ketiga. Kalimatnya negatif, mustatsna minhunya tidak disebutkan. Maka bacanya ya sesuai i'rab saja. Contohnya adalah ma hadara illa Zaidun. Tidak ada yang hadir kecuali Zaid. Tidak ada yang hadir kecuali Zaid. Berarti Zaid jadi apa? Zaid jadi fa'ilnya hadara. Jadi fa'ilnya hadara. Ma hadara illa Zaid. Tidak ada yang hadir kecuali Zaid. Nah, kalau kalimatnya negatif, mustatsna minhunya ini tidak ada, maka ini dibacanya sesuai ya. Kalau di situ berarti dia jadi Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sampai di sini dulu ya Bapak Ibu materi tentang mustatsna. Masih ada yang lain. Insya Allah kita akan sampaikan lagi pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan pertemuan yang akan datang bisa lebih fresh lagi dan bisa memahami lebih jernih lagi. Paling tidak sekarang sudah ada mukadimah gambaran mustatsna itu seperti ini. Karena memang terkadang mustatsna memang butuh dipelajari lebih dari sekali. Terkadang seperti itu. Tidak apa-apa, insya Allah besok kita lanjutkan lagi. Insya Allah untuk masih membahas seputar mustatsna. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Kita akhiri dulu sesi materi. Setelah ini boleh ditanya jawab. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.